kasus ekses. Kemudian ketika nyeri sesudah selesai menstruasi, kita dapat golongkan ke kemudian dari tingkat keparahan maupun sifatnya, nyeri parah dan bertambah dengan penekanan dapat golongan kasus ekses. Kemudian nyeri yang tidak terlalu parah atau samar dan nyaman dengan penekanan dapat masuk ke defisien. Kemudian aspek ketiga yaitu dari kualitas, warna, dan kuantitas dari darah menstruasi. Ketika keluarnya darah menstruasi tidak lancar, kemudian ada warna darahnya gelap, kemudian ada bekuan darah yang keluar, dan nyeri berangsur membaik atau ringan, lebih ringan ketika bekuan darah keluar, kemudian nyeri berkurang atau bahkan hilang setelah menstruasi, kita dapat golongkan ke ekses. Kemudian darah menstruasi sedikit, kemudian encer serta wajar dapat kita golongkan defisien. Tetapi sekali lagi kita harus perhatikan secara holistik juga bagaimana kondisi organnya, misalnya apakah ada status organ tertentu yang lebih dominan ketika misal nyerinya sebelum misalnya, tapi ternyata ada kondisi-kondisi organ tertentu yang lebih dominan kita temukan defisien. Nah, itu Bapak Ibu perlu kaji lebih dalam dengan 4 pemeriksaan supaya data yang didapat lebih lengkap dan valid. Kemudian kita masuk ke sindrom ekses. Sindrom ekses ini disebabkan oleh stagnasi hati sehingga terjadi kegagalan untuk memelihara aliran darah. Manifestasi berupa gejala utamanya yaitu rasa sakit di perut bagian bawah yang diperparah sebelum atau selama proses menstruasi dan pulang setelah gumpalannya keluar. Warna darah merah gelap bahkan keunguan menggumpal. Titik utama yang digunakan adalah SP6, CV3, BL32, dan SP8. Titik tambahan yang bisa diberikan itu liver 3 dan BB34. Kemudian untuk sindrom defisien ini ciri khasnya adalah nyeri tumpul di abdomen bagian bawah dan muncul setelah periode menstruasi atau di akhir periode menstruasi. Darah yang keluar berwarna merah muda dan ada bercak darah. Sindrom ini dibagi dari aspek C dan darahnya ataupun dari organ yang terlibat. Untuk sindrom defisiensi C dan darah, manifestasinya berupa wajah pucat, kelelahan, kemudian ada vertigo, dan gemuk, nadi lemah, dan teraba seperti benang. Kemudian untuk yang terkait dengan organ ginjal, manifestasi yang disertai kelelahan di pinggang, kemudian lutut, kemudian ada insom, ada pusing, ada lidah merah, selaput lidah tipis, dan nadi benang. Jadi lebih kompleks karena sudah terlihat. Untuk sindrom defisien ini, treatmentnya titik utama merupakan satu titik di meridian convergent vessel dan satu titik kunci untuk memperkuat seluruh tubuh dan CV karena tadi peran meridian, dua meridian istimewa yang Ren dan Chong itu sangat mempengaruhi meridian reproduksi. Kemudian titik SP6 merupakan titik persilangan antara meridian hati, limpa, dan ginjal, memelihara ginjal dan darah, serta menutrisi uterus. Kemudian Susanli dapat menambah Qi dan darah, serta Qihai untuk menghangatkan jauh bawah. Titik tambahan yang dapat diberikan yaitu untuk tonifikasi limpa dan lambung, ada BL20 dan 21, kemudian untuk kondisi ketidakcukupan Qi dan darah dapat ditambahkan KI3 serta BL18. Untuk kondisi ketidakcukupan ginjal dan hati dapat ditambahkan sensu BL23.
Perannya akupuntur seperti apa? Akupuntur dapat bekerja pada tingkat lokal, segmental, maupun sentral. Pada dismenor ini, akupuntur bertujuan untuk melancarkan aliran darah ke uterus, kemudian mengurangi kontraksi uterus, dan menghambat pengeluaran prostaglandin, serta meningkatkan endorfin, sehingga dapat meningkatkan ambang nyeri. Dan penusukan-penusukan pada akupuntur dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri yang ada, serta mengaktifasi mekanisme pertahanan tubuh dan memulihkan homeostasis. Edukasi yang dapat diberikan ke pasien adalah memperkuat kondisi tubuh dengan olahraga teratur. Karena tadi prinsipnya karena ketidaklancaran cuci dan darah, maka kita bisa anjurkan untuk olahraga untuk melancarkan sirkulasi. Kemudian perhatikan untuk intake makanan yang bergizi, gizi seimbang, kemudian pola istirahat dan kerja yang seimbang, dan pengendalian emosi. Kemudian memperhatikan perlindungan kondisi menstruasi. Jadi ketika ada gangguan dismenor, dapat disarankan ketika masuk periode mens lebih diperhatikan lagi tadi untuk pola makannya, pola tidur istirahatnya, kemudian tidak terlalu lelah, konsumsi makanan yang membatasi konsumsi makanan yang dingin dan sulit dicerna. Kemudian stabilkan emosi dan berpikiran optimis. Saya logika kayaknya nanti muncul juga mungkin ada juga nanti saya minta. Kemudian evidence base-nya ini ada systematic review dan meta-analisis dengan kesimpulan bahwa akupuntur dapat mengurangi nyeri haid dan gejalanya terkait dengan gejala terkait dismenor secara lebih efektif dibandingkan tanpa pengobatan atau dengan non-steroid anti-inflammatory drugs. Dan kemanjurannya dapat dipertahankan selama periode tindak lanjut jangka pendek. Meskipun ada keterbatasan, tetapi akupuntur dapat digunakan sebagai pengobatan yang efektif dan aman bagi wanita dengan dismenor primer. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ke topik selanjutnya, yaitu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis atau morning sickness, hiperemesis gravidarum Nah, morning sickness ini adalah salah satu gejala kehamilan yang paling mudah dikenali. Morning sickness ini muncul karena rasa mual dan muntah pada ibu hamil umumnya lebih intens terjadi di waktu pagi hari. Beberapa wanita mengalami mual muntah kapan saja, bahkan hingga sepanjang hari. Mual muntah ini berlebihan dan terjadi pada masa kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan, gangguan cairan tubuh, dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bagian terparahnya adalah dapat membahayakan keadaan janin jika dikhawatirkan tidak ada intake makanan yang masuk, karena ketika dimasukkan makanan keluar lagi. Dikhawatirkan kondisi terburuknya adalah membahayakan keadaan janin. Pada umumnya, hiperemesis gravidarum ini terjadi pada kehamilan minggu ke-6 sampai ke-12 dan dapat berlanjut sampai ke minggu ke-16 sampai 20. Meski demikian, ada sebagian kecil wanita yang mengalami ini hingga trimester kedua, kemudian trimester ketiga, bahkan sampai melahirkan. Komplikasi yang bisa didapat ketika
hiperemesis ini tidak di-treatment adalah dehidrasi. Dehidrasi berat ini akan terjadi shock dan terburuknya dapat mengakibatkan kematian. Kurang gizi bagi ibu dan janin serta berat badan bayi lahir rendah. Untuk diagnosisnya dapat ditelusuri dari tanda-tanda yang ditemukan ketika proses wawancara pada pemeriksaan dokter, kemudian dapat terbukti dengan pemeriksaan darah dan urin serta USG. Gejalanya, tahap 1 muntah terus-menerus dari 3 sampai 4 kali dalam sehari, tidak dapat makan atau minum dalam jangka 24 jam, kondisi tubuh lemah, nafsu makan hilang hingga berat badan bisa turun 2 sampai 3 kilo. Kemudian ulu hati terasa nyeri dan denyut nadi meningkat, serta tekanan darah menurun dan bola mata cekung. Kemudian tahap 2, kondisi ibu hamil tampak lebih lemah dibandingkan yang tahap 1, ditandai dengan denyut nadi melemah hingga terjadi demam dan bola mata menguning. Berat badan ibu hamil semakin turun dan mata cekung, tekanan darah turun, darah mengental, urin berkurang, susah BAB dan napas bau aseton. Tahap 3 merupakan tahap yang paling parah di antara 2 tahap sebelumnya. Kesadaran bisa menurun hingga mengalami koma, denyut nadi melemah, demam, serta tekanan darah semakin menurun. Pada janin juga dapat mulai terjadi kelainan otak serta gangguan hati. Penyebabnya ada banyak berbagai hal. Salah satunya kehamilan pertama kali dan biasanya terjadi pada ibu hamil yang berusia di bawah 24 tahun pada umumnya. Kemudian yang paling utama adalah terjadinya peningkatan hormon beta HCG, human chorionic gonadotropin yang diproduksi oleh indung telur pada awal kehamilan. Diproduksi oleh plasenta pada masa kehamilan, selanjutnya ini akan menekan sekresi asam lambung dan menyebabkan peristaltik lambung berkurang. Kemudian ada peningkatan hormon estrogen, kemudian kehamilan kembar atau hamil anggur, kemudian pengaruh faktor psikologis seperti stres dan rasa cemas. Ada mual muntah pada kehamilan sebelumnya, kondisi lambung yang terdesak rahim yang membesar pada trimester 3, kemudian pengosongan lambung yang lambat karena pengaruh hormon progesteron. Kemudian jika terpengaruh dari kondisi diet adalah diet dengan tinggi lemak. Penyebab penyakit lain yaitu ada karena penyakit tiroid atau hati pada masa kehamilan. Untuk treatmentnya adalah mencegah dan mengembalikan kekurangan nutrisi dalam tubuh agar ibu dan janin tetap dalam kondisi sehat. Jadi bisa disuplai dengan multivitamin, kemudian tetap diusahakan untuk makan dan kecukupan gizinya. Jenis makanan dapat diberikan secara bertahap, mulai dari makanan cair, bubur saring, nasi tim, sampai makanan padat seperti biasa. Terapi infus juga dapat diberikan ketika kondisi tubuh pasien kesulitan untuk menerima makanan yang padat. Saat menjalani terapi infus dan obat suntik, disarankan menjalani rawat inap di rumah sakit. Obat yang diberikan pada kondisi seperti ini adalah obat anti muntah dan obat untuk menurunkan asam lambung. Anjuran sarannya, konsumsi makanan tinggi karbo dan protein tetapi rendah lemak, karena makanan jenis akan lebih mudah dicerna. Konsumsi jahe juga dapat membantu untuk proses masuknya nutrisi yang lebih kompleks. Menghindari makanan berminyak dan pedas dan yang banyak menggunakan bumbu. Makan dalam porsi yang kecil tetapi sering. Perbanyak minum air mineral. Teh dan jahe juga bisa diminum untuk variasi. Kemudian hindari bau-bauan atau kanan atau keadaan yang menyebabkan timbulnya rasa mual dan muntah. Konsumsi multivitamin terutama B6 yang dapat mengurangi mual.
Pencegahan ibu hamil dapat mulai mengkonsumsi multivitamin sejak merencanakan kehamilan hingga kehamilan pada trimester pertama. Jadi untuk promil ya, sebelum hamil, sebelum diketahui hamil, diharap ibu hamil sudah menjaga kondisi badannya, fisiknya, mentalnya, kebutuhan nutrisinya, supaya ketika menjalani masa hamil bisa lebih optimal. Penata laksanaan akupuntur pada TCM kondisi pada kehamilan ini terjadi karena cilambung berbalik arah, kegagalan cilambung untuk turun, sehingga defisiensi cilambung dan perubahan janin. Defisiensi etiologi dan patogenis, ada defisiensi limpa dan lambung pada kehamilan, pada proses kehamilan menstruasi itu terhenti dan terjadi hiperfungsi dari meridian Chong yang berpengaruh pada meridian Yangming, sehingga cilambung berbalik arah atau naik dan mempengaruhi kondisi lambung. Cilambung yang normal ditandanya pergerakan cilambung yang ke bawah, sementara defisiensi cilambung menyebabkan kegagalan turunnya cilambung dan mengganggu meridian Chong, menyebabkan mual dan muntah. Disharmoni dua organ yaitu liver dan lambung disebabkan oleh karena defisiensi cilambung dan hiperaktivitas liver C. Pada kehamilan, untuk memelihara aliran darah ke janin, liver blood dan hiperaktivitas liver C. Jadi karena fokus ke janin, jadi untuk si ibu, jadi terjadi disharmoni. Nausea dan vomit disebabkan oleh aliran Chongqi yang mengganggu lambung yang tertekan. Kemudian retensi flegma disebabkan karena sehingga mengganggu proses transportasi. Flegma lembab stagnan di jauh tengah, menstruasi berhenti, meridian Chong gagal untuk tetap dalam kondisi normal karena sebelum hamil meridian Chong ini bekerja mengatur sirkulasi darah di area reproduksi. Nah, pada kehamilan ini agak menutrisi janin. Faktor-faktor penyebab reaksi awal kehamilan C di jauh tengah lemah, kemudian timbullah patogen lembab. Bisa juga hati yang tertekan sehingga aliran C tidak lancar, serta api lambung yang menyerang ke atas. Kegagalan dalam arah gerak turun cilambung, jadi seharusnya cilambung. Gangguan ini menyebabkan cilambung naik ke atas, sehingga timbullah mual. Aliran C menyebabkan defisiensi limpa lambung. Aliran naik pada C meridian dan C lambung harmoni limpa dan lambung menyebabkan arus naik dari liver C dan C lambung. Kemudian adanya flegma dari Chongqi dengan lembab dahak. Jadi penyebab dan faktor ini saling mempengaruhi. Ketika ada sedikit penyebab itu akan jadi kegagalan C, akan memperkeruh suasana, memperkeruh terjadinya manifestasi atau fenomena, saling mempengaruhi. Nah, untuk manifestasi yang muncul di masing-masing sindrom, untuk defisiensi limpa lambung awal kehamilan di 2-3 bulan kehamilan ada rasa penuh di perut, kemudian mual, muntah, bau makanan atau karena bau produk makanan, misalnya bawang, misalnya bumbu-bumbu yang menyengat,
lidah pucat, selaput putih, nadi sedang, moderate, licin, dan lemah. Lambung biasanya juga muncul pada awal kehamilan, ada berupa muntah, berupa cairan asam dan pahit, sensitif terhadap hati, depresi pusing, kemudian kaku leher, lidah putih, lembab berminyak, serta nadi licin. Kemudian untuk retensi flegma, pada awal kehamilan ditemukan dahak atau hipersaliva. Kemudian dada terasa penuh, rasa tidak enak di mulut, dan udem atau lembab berminyak dan nadi licin. Untuk treatmentnya, resep aliran lambung. Titik akupunktur yang dipilih adalah CV12, BC6, dan S. Lakukan penusukan pada titik tersebut dengan memberi rangsangan yang kuat. Dengan kondisi pasien, ada beberapa pasien yang sensitif dengan stimulasi. Jadi, Bapak Ibu bisa tanyakan evaluasi tetap melanjutkan terapi atau menyudahi terapi. Satu kali sehari sampai 10 kali terapi dengan pasien. Dapat juga dengan moksibasi pada pasien kondisi defisien. Disharmoni liver dan lambung dapat ditambahkan LR3, liver 3 untuk ST40, SP9, BL20, BL21, serta SP4 untuk menghilangkan lemak untuk menyelaraskan kerja limpa. Tadi ya sama ya, karena ada kondisi defisiensi organ sehingga terjadilah hiperaktivitas liver yang mengganggu lambung dan kondisi defisiensi organ yang memicu terakumulasinya lembab di jauh tengah. Titik utamanya adalah ini, bisa Chong-Wan, kemudian Ekwan, dan Chusan-Lee untuk masing-masing sindrom. Nah, edukasi yang dapat diberikan untuk pasien secara fisiologi ketika wanita hamil terjadi perubahan sehingga mudah sekali timbul gangguan di awal kehamilan karena tadi proses adaptasi. Oleh karena itu, sebelum hamil perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental karena akan berpengaruh terhadap kondisi ibu dan janinnya. Kemudian mempertahankan kondisi emosi yang seimbang dan bertabiat baik. Jadi disarankan ya untuk banyak-banyak banyak-banyak ngalah, banyak-banyak tidak istilahnya tidak banyak berbuat neko, istilahnya seperti itu. Kemudian seimbang untuk aktivitas mental maupun fisik, kemudian untuk istirahat dan aktivitasnya. Istirahat cukup dengan olahraga ringan khusus untuk ibu hamil. Kemudian perlu untuk memperhatikan asupan gizi seimbang, karena tidak hanya ibunya yang butuh nutrisi, tetapi janinnya juga harus dapat gizi yang seimbang. Dan perlu diperhatikan untuk ibu hamil dengan treatment akupuntur, perlu untuk evaluasi bagaimana responnya. Diusahakan yang minim stimulasi. Nah, untuk evidence base-nya, ini adalah systematic review dan meta-analisis pada tahun 2021 dari 6 uji klinis yang mencakup 1045 ibu hamil diikut sertakan. Dibandingkan dengan pengobatan konvensional, akupuntur memiliki tingkat efektif yang jauh lebih tinggi. Dengan dievaluasi dari tingkat konversi keton urin, kemudian perbaikan mual muntah, kemudian tingkat perbaikan asupan makan yang relatif lebih tinggi, akupuntur juga memperpendek waktu rawat inap.
Studi menunjukkan bahwa akupuntur lebih efektif untuk mengobati hiperemesis gravidarum, namun perlu potensi kualitas yang lebih rendah dan bias publikasi yang mendasari ditentukan dalam studi yang disertakan. Oke, untuk paparan sudah selesai. Untuk Bapak Ibu, apakah